Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Umu Afis. Jadi di video kali ini saya mau bikin sate cenil warna-warni yang cantik banget dan disajikan dengan kuah gula merah. Mau tahu cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai habis. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya juga agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih. Siapkan panci lalu masukkan 100 gram gula merah yang sudah diiris halus. Kemudian tambahkan daun pandan dan 120 ml air. Lalu ini dimasak hingga gula merahnya larut. Sesekali diaduk supaya tidak gosong. Nah, ini gula merahnya sudah larut dan juga sudah mendidih. Selanjutnya, tambahkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Tuang semuanya ke dalam panci, kemudian aduk cepat supaya tidak gumpal. Kecilkan api, kemudian masak terus hingga mengental. Nah, ini sudah mengental, udah cukup. Selanjutnya kita matikan api, kemudian kita salinkan di wadah. Ini kita biarkan dulu hingga dingin dan lanjut kita akan membuat adonan selanjutnya. Siapkan wadah lalu masukkan 100 gram tepung terigu, 25 gram tepung beras, 1 sendok makan gula dan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk sebentar hingga tercampur. Selanjutnya tuangkan 250 ml air panas yang sudah mendidih. Air panasnya harus benar-benar mendidih ya. Kita aduk rata hingga semuanya tercampur. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka, lalu kita aduk rata. Lanjut diuleni dengan tangan hingga membentuk adonan seperti ini. Nah, ini udah cukup, kira-kira adonannya seperti ini. Bisa kita tarik atau kita cubit seperti ini. Selanjutnya, bagi adonan sesuai jumlah warna yang diinginkan. Ini saya bagi menjadi 3 adonan. Beri pewarna secukupnya, ini saya menggunakan warna merah, biru, dan juga ungu. Uleni kembali hingga semua warna tercampur rata. Taburi wadah supaya tidak lengket, kemudian kita ambil sedikit adonan lalu dibentuk. Ini saya bentuk bulat-bulat, boleh dibentuk kotak atau memanjang. Lakukan hingga semua adonannya habis. Kalau dirasa tangan lengket, bisa ditaburi dengan tepung tapioka. Setelah semuanya selesai, ini siap untuk kita rebus. Masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian ini kita biarkan hingga mengapung. Setelah mengapung, ini kita masak lagi sebentar untuk memastikan bahwa adonannya benar-benar matang. Setelah matang, kemudian ini kita angkat, lalu kita tiriskan.
Di sini saya sudah siapkan 100 gram atau secukupnya kelapa parut. Ini kelapa parutnya udah dikukus, kemudian kita campur dengan sedikit garam. Ini kita aduk rata. Selanjutnya masukkan cenil yang sudah matang ke dalam kelapa. Ini kita masukkan selagi hangat. Ini kita aduk rata hingga semuanya dilumuri dengan kelapa, sambil dipisahkan kalau ada cenil yang dempet. Untuk kuah gula merahnya, kalau mau lebih simpel dituangkan langsung saja di sini juga boleh, tapi ini akan saya gunakan nanti. Selanjutnya, tusuk cenil menggunakan tusuk sate. Ini akan saya buat sate cenil, atau kalau mau langsung dihidangkan di piring juga boleh. Nah, ini dia sate cenilnya udah siap. Kita sajikan dengan kuah gula merah. Untuk kuah gula merahnya bisa kita siramkan seperti ini atau dengan cara dicocol. Bentuknya lucu dan juga warna-warni, cantik. Rasanya manis, kenyal, namun tetap lembut. Ada gurihnya juga, enak banget, kalian harus coba ya. Pertama, ini ada 500 gram beras ketan. Ini beras ketannya udah dicuci, kemudian ditiriskan. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian supaya warnanya tidak terlalu pucat, saya menambahkan pewarna hijau secukupnya. Ini opsional aja, mau pakai atau tidak. Kita aduk rata. Nah, ini udah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan daun pisang secukupnya. Ini daun pisangnya udah dilap atau dicuci ya. Kemudian daun pisangnya juga sudah dilayukan di atas kompor, jadi daun pisangnya udah lebih lentur. Lalu ini daun pisangnya akan kita potong-potong dulu. Ini saya ukur sebanyak 4 jari. Semakin lebar daun pisangnya, semakin besar ukuran lupisnya nanti. Ambil 1 lembar daun pisang, kemudian bagian kerasnya kita letakkan di sebelah kiri atau di paling akhir lipatannya nanti. Dan di bagian ujung yang lembut kita letakkan di sebelah kanan, kemudian bagian luarnya ini di sebelah bawah. Lakukan cara seperti ini, lipat bagian ujung yang lembutnya mengarah ke dalam, kemudian ini kita sejajarkan menjadi segitiga. Beri isian beras ketan secukupnya, jangan terlalu padat, namun jangan terlalu kosong. Tekan-tekan supaya nanti hasilnya padat. Lalu tutup dan lipat dengan cara seperti ini. Kemudian kalau masih ada sisa daun di ujungnya bisa kita lipat lagi. Untuk lebihan yang ujung seperti ini bisa kita gunting atau kita biarkan aja. Ini saya gunting aja biar hasilnya lebih cantik. Lalu di akhir lipatan daunnya tadi kita kunci dengan tusuk lidi. Nah, seperti ini, lakukan hingga selesai. Setelah semuanya sudah dibentuk,
Ini selanjutnya kita susun di dalam panci. Ini saya menggunakan panci kukusan supaya nanti di atasnya bisa sambil mengukus kelapanya nanti. Tambahkan air secukupnya untuk merebus. Ini kita tambahkan airnya hingga semuanya terendam. Di atasnya saya beri kukusan. Kemudian ini ada 250 gram kelapa parut, saya ambil bagian putihnya aja. Lalu kita tambahkan sejumput garam dan daun pandan. Kita aduk rata. Kita tutup, lalu siap untuk dimasak. Masak hingga beras ketannya matang. Ini saya memasaknya kurang lebih selama 2 jam. Lalu untuk kelapa parutnya cukup kita kukus selama 15 menit. Sementara ini dimasak, saya akan lanjut membuat kuah gula merahnya. Siapkan panci, kemudian ini sudah saya masukkan 250 gram gula merah. Saya gunakan gula merah batok. Ini gula merahnya udah diiris halus supaya lebih mudah larut. Tambahkan setengah sendok teh garam dan daun pandan. 200 ml air. Kemudian ini kita masak hingga gula merahnya larut dan mendidih. Setelah gula merahnya larut dan mendidih, ini bisa kita masak terus hingga mendapat kekentalan yang diinginkan. Ini menurut saya udah cukup, kalau mau lebih kental lagi bisa dimasak lebih lama. Dan ini gula merahnya akan semakin mengental kalau udah dingin. Saring kuah gula merahnya supaya kotorannya tidak ikut masuk. Kuah gula merahnya udah siap. Ini kita dinginkan dulu. Setelah 15 menit kita buka kukusannya, lalu kita angkat kelapa parutnya. Lalu untuk beras ketannya kita tutup kembali. Kita masak hingga matang. Sesekali ini kita cek. Kalau udah mulai menyusut, ini kita tambahkan lagi airnya supaya tidak mengering. Setelah 2 jam dimasak, kita tes kematangannya. Ambil 1 lupis, kemudian dibuka. Ini bisa dilihat kalau lupisnya udah mateng dan udah lembut. Jadi semuanya udah bisa kita angkat. Angkat lupis, kemudian kita tiriskan. Nah, ini lupisnya udah kita angkat. Selanjutnya, ini kita diamkan hingga dingin supaya lupisnya lebih padat. Setelah dingin, kita buka lupisnya. Ini kita buka untuk yang mau langsung dimakan aja. Kalau mau disimpan lupisnya jangan dibuka bungkusnya supaya lebih awet. Untuk kelapa parut dan kuah gula merahnya, kita simpan di dalam wadah tertutup rapat. Lalu kita masukkan ke dalam kulkas. Lupisnya ini bisa bertahan 1 minggu di dalam kulkas bagian bawah. Baluri lupis dengan kelapa parut yang tadi sudah kita kukus. Kita baluri hingga semuanya terkena kelapa parut. Lalu ini kalau mau langsung dimakan, kita siramkan secukupnya kuah gula merah. Kalau saya lebih suka kuah gula merahnya yang agak banyak, jadi ini saya siramkan lagi. Nah, lupisnya udah siap untuk kita santap. Saya mau coba satu. Ini rasanya enak banget. Gurihnya ketan dan manis kuah gula merahnya menyatu. Jadi rasanya tradisional banget. Enak. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe.